jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau diuji Tuhan, siap-siap beri kemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa bagi saudara yang menyaksikan secara live di rumah. Percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Di setiap perjalanan kami Tuhan ada dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setiap pagi hari ini boleh bergabung bersama kami dan boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai setiap kami, menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Apakah Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah
apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Hanya pujian kami, hanya sembah kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan. Segala kebaikan Tuhan pagi hari ini tidak dapat kita balas dengan apapun juga selain pujian dan sembah hanya untuk Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku? Tidak ada dan tidak akan bisa kita balas segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan. Hanya hati-Mu, hanya pujian-Mu, itu yang perlu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa? selamanya kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu ada di tempat ini. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan
Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Allah yang selalu menyertai-Mu. Dan kita selalu aman bersama dengan Tuhan, amin. Berikan salam kiri kanan, katakan Yesusku luar biasa. Engkaulah perisaiku. Kaulah pengharapanku.
Gawil kanan kiri. Kita telah menang. Amin, haleluya. Oleh darah anak domba. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarkanlah kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Bahwa di setiap ujian kami mau selalu katakan Aku mengasihi rindu Engkau Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari katakan Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. saya rindu jemaat, angkat suaramu dan katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki Biar Tuhan saja yang boleh menyelidiki hatimu dan hatiku. mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
pernyataan kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah di dalam hidup kami, Tuhan. Siang hari ini, jamah setiap kami, lawat setiap kami, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, puji dan muliakan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara buat setiap kami, mengubahkan setiap kami menjadi baru dengan pengertian yang baru dalam firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita dengan cepat masuk ke bulan Mei ya. Tema kita bulan Mei adalah testing atau ujian. Kemarin saya sudah mencoba sharing tentang 3 macam ujian. Saya tidak akan mengulangi, silakan saja di online ada ibadah hari Kamis ya. Pagi hari ini atau siang hari ini kita akan baca tema kita yaitu Ayub 23 ayat 10. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setiap orang tentu tidak senang menderita ya. Tentu tidak mau menderita ya. Tetapi penderitaan tidak selalu bisa dihindari. Ya. Mungkin kita lebih suka melihat orang jahat menderita daripada melihat orang baik itu menderita. Benar apa enggak saudara? Mungkin ada orang yang menjahati saudara, menipu uang saudara miliaran ya. Mungkin kalau dia sakit saudara puji Tuhan gitu enggak? Terus terang aja. Seneng enggak? Seneng, kapok, syukur ya toh. Nah masalahnya kita di sini adalah mau belajar. Apakah benar orang yang baik itu tidak menderita? Atau orang yang jahat itu harus menderita? Orang makmur pasti orang benar. Orang yang menderita pasti orang jahat. Nah, atas statement itu kita akan belajar ya. Apa benar apa enggak? Ya. Ayo kita baca Ayub. Sebetulnya Ayub ini kitab yang sulit ya. Kitab yang sulit untuk dipelajari. Tetapi saya mencoba untuk secara teologis menggali kitab Ayub ini ya. Kalau kita lihat Ayub pasal 1 ya. Perikopnya adalah kesalehan Ayub dicoba. Kesalehan Ayub dites. Kesalehan Ayub diragukan. Ya, namanya dicoba ya. Coba-coba. Yolek bener, yolek salah. Coba-coba, dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Loh, ini statement pertama sudah benar ya. Sudah baik ya. Ayub ini seorang Edom. Karena ia tinggal di tanah Uz di daerah timur ya. Kalau saudara pelajari sejarah. Tapi saya tidak akan mengulas itu. Lah Ayub ini orang benar. Kalau kita baca dari ayat pasal pertama ya. Ia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dan ia sangat kaya. Karena 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, saya tidak bisa membayangkan ya. Orang punya ternak ribuan itu ya apa ya. Ternyata ada ya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Waduh ini konglu ya. Ini crazy rich. Dan anak-anaknya yang laki biasanya ngadain pesta nurut giliran ya saudara. Ada 3 saudara perempuan mereka diundang makan minum.
Besoknya Ayub setelah mereka berpesta, memanggil mereka dan menguduskan mereka kembali. Mungkin ini wis ngomong gak karu-karuan karena mabuk gitu ya. Karena ya wis seneng lah. Mungkin sudah berdosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Maka demikianlah Ayub melakukannya senantiasa. Tapi ada sidang ilahi. Ada oknum yang gak terima, saudara ya. Kalau saudara diberkati ya, seringkali orang pamer ya di sosmed. Kalau kita melihat orang diberkati, jangan lihat di sosmed saudara. Mungkin itu hanya settingan ya saudara-saudara. Semua di sosmed tidak ada yang menderita ya. Crazy rich semuanya ya. Yang terbaik yang di syuting ya saudara-saudara. Tetapi ada sidang ilahi. Nah, di dalam sidang ilahi ada iblis melok ya. Kok bisa ya iblis pergi surga? Kok bisa ya dia mendekat tahta Allah? Ya iso ae. Karena apa? Iblis pun tunduk kepada Allah. Amin. Lek dipanggil ya datang ya di sidang apa ini sidang paripurna ya di sorga ya. Iblis melok hadir saudara karena dapat undangan. Kalau saudara dapat undangan pasti saudara hadirkan juga ya di sidang ilahi. Alias apa mati dulu kan baru bisa ke surga ya. Mau ikut sidang ilahi apa enggak? Hah? Gak ada yang mau? Nanti gua laporin. Oh ini lo mau melok sidang gitu. Nah, ketika ada sidang ilahi, nah Allah membanggakan Ayub ya. Lihatlah Ayub itu loh, lihat tuh. Gak ada loh orang yang kayak Saleh kayak gitu ya. Sudah kaya, diberkati. Wah luar biasa. Lihatin itu dia seperti itu. Ngomongnya iblis ya apa? Iya. Lawang Allah yang membentengi dia. Ya toh, melindungi dia. Coba cabutan perlindungan nih. Nah. Saudara-saudara testing. Ini sajane sing dites apa sih? Ayub atau Allah? Siapa berani ngetes Allah? Siapa berani ngetes Allah? Hah? Iblis ya. Iblis keluwani ya. Dia meragukan kebijaksanaan Allah. Dia meragukan keadilan Allah. Jadi dia ngetes Allah. Saudara berani ngetes Tuhan? Kok diem kabeh? Maleakhi 3 ayat 10 dibuka. Maleakhi 3 ayat 10. Ya tolong dibaca. 1, 2, 3. Gak ketok aku itu. Ada kata-kata apa? Pujilah aku. Saudara sudah kasih perpu 10-an apa enggak hari ini? Lek iya, berarti kamu juga termasuk orang yang menguji Tuhan. Apakah Tuhan, apa tadi itu? Menyingkapkan tingkap langit. Iya kan? Nek enggak, saudara berarti ya gak percaya teman-teman maneh. Ya. Ujilah aku ya. Ternyata Tuhan ya bisa diuji kan. Nah, bingung sekarang. Bingung ya. Manusia bisa diuji. Oh ya pasti. Karena manusia. Siapa aku kok enggak diuji. Wis nyanyi tadi gagah-gagah. Ujilah aku Tuhan. Nanti turun tangga. Hati-hati yo. Kue pasti diuji. Ya. Hati-hati, wis nyanyi lagu ini. Jadi nanti ketika turun hati-hati jaga hatimu karena ujian terjadi. Ya ujian apa? Kesabaran, paling gampang. Tidak ada pemberitahuan kapan ujian, ya kan?
temponya seumur hidup. Terus apa lagi? Ujiannya sering mendadak. Itu ujian kesabaran, baru ujian kesabaran, bukan yang lain-lain saudara-saudara ya. Ayo kembali ke topik. Jadi iblis ini meragukan keadilan Allah ya. Jadi dia menuntut. Coba buka pagernya. Dicoba ngomong apa dia. Dicoba modelnya ya apa. Seringkali saudara merasa aku ini loh baik-baik saja, sudah persepuluhan enggak pernah lat. Tanggal 1 tet sudah masuk rekening gereja. Tanggal 1 tet sudah minta amplop, bahkan sudah dibagi amplop sudah saya isi. Saya enggak pernah loh absen ibadah. Saya enggak pernah loh nolak tugas atau ngoper-ngoper no tugas. Saya loh enggak pernah loh berbuat apa-apa, tapi kok saya bisa ditipu orang. Kok saya ngalami kesulitan ekonomi, kok saya ngalami penderitaan sampai saya ini jadi melarat. Wes gitu aja enggak angel-angel. Susah, makan naik kadang enggak bisa. Ada orang yang begini, banyak saudara, banyak sekali. Terus saudara ngomong, Tuhan kamu kok enggak adil? Lihatan itu tetanggaku, dia agama lain. Dia bahkan itu nyembah berhala menurut agamaku. Dia ini loh, motornya jejer-jejer kayak showroom. Tidak pernah sakit. Anaknya didikan luar negeri semua. Padahal dia penyembah berhala. Dan ia bla 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 bla, saudara mulai berargumen. Saudara mulai menuntut. Saudara mulai mengadili Tuhan. Ya toh, ngadili Tuhan. Tuhan tidak adil. Dan bla 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 bla. Nah, kita kembali lihat Ayub. Apa yang dikatakan Ayub? Ya. Ayub berkata, mosok ya ketika dia disuruh menista Allah, mengutuki Allah oleh istrinya. Kutuki Allahmu itu. Dia ngomong, mosok ya kita ini mau nerima yang baik, tapi yang jelek tidak mau terima. Dan akhirnya 3 orang sahabatnya mendengar bahwa Ayub dalam penderitaan, kesengsaraan saudara. Mereka datang loh ke rumahnya. Biasanya orang nek wis bangkrut itu, dijauhi orang, semua mencetat, melayu, takut diutangi saudara. Takut dimintai tolong, melayu semua hilang. Tapi ini sahabat sejati ya 3 orang ini. Mereka datang ke rumahnya Ayub. Melihat modelnya Ayub kayak gitu, waduh. Mereka tidak bisa ngomong, bahkan mereka juga pakai kain kabung dan berselubungkan debu dan abu, terus duduk bersama-sama dengan Ayub. Jadi orang 4 duduk di atas abu saudara. Gak ngomong sepatah kata pun selama 7 hari. Coba itu refleksikan sama dirimu. Ketika engkau mendengar kabar sahabatmu lagi menderita, apa kamu langsung, oh kon duit dosa apa kon iki? Apa salahmu? Ayo dicek salahmu. Bab 1, bab 2, bab 3, pasti kon iku pendosa. Refleksikan itu. Apakah kita seperti itu? Atau ikutan kasih abu di kepala, baju rowak-rawek, duduk bareng, bersama-sama nangis, bersama-sama. Mungkin ya wis ndak iso makan ya. Ndak makan 7 hari. Meneng, duduk bersama-sama di atas abu. Duduk bersama-sama. Seolah-olah ikut ngalami ya apa sih penderitaan koncoku ini ya apa sih cek saknoi. Nah ini sahabat sejati ya. 3 orang ini. Nah tuduhan-tuduhan iblis itu tadi. Yaitu yang pertama tadi dicabut perlindungan kekayaannya ya. Sampai dia bangkrut, kurut. Terus anak-anaknya meninggal semua.
kemudian masih loh iblis itu nuduh lagi ya. Sampai minta nyawa apa? Tuhan ngomong ojo nek nyawa jangan. Jangan nyawai. Jadi dikasih sakit. Garuk-garuk sama beling. Enggak tahu sakit apa ini. Baunya pasti baunya. Sedap pasti. Sampai istrinya ngomong suruh ngutui Allah. Jadi Allah seolah-olah apa? Dan memang ia membiarkan orang menderita. Membiarkan Ayub menderita. Betulnya Allah ngomong, ojo lalak sakno sih. Mosok wis bangkrut loro pisan. Siapa di sini bangkrut? Enggak usah angkat tangan, enggak tak tulungi kok. Bangkrut. Saya katakan, untung kamu enggak sakit. Untung kami masih punya kekuatan untuk bekerja. Kalau seperti Ayub, ciloko. Jadi ada dua itu. Hal-hal yang dituduhkan iblis. Siapa yang diuji? Saya tanya. Ayub? Kita selalu ngomong Ayub itu diuji Tuhan. Tapi Ayub itu berkemenangan ya. Manusia itu loh, kita ini udah diuji Tuhan. Tapi kita berkemenangan, puji Tuhan. Tapi teologisnya yang diuji siapa di kisah ini? Halo? Siapa yang diuji? Loh, orang STT kemana semua ya, ming wis lali wis. Ya diterus no Pak, sekolah Pak. Mari S1, S2. Ya. Jangan meneng-meneng, terus sengetan, enggak sekolah. Lah yang belum sekolah, ayo daftar sekolah. Wong sekarang online saudara. Bisa di mana saja saudara belajar. Saya enggak jawab dulu ya. Tetapi saya jawab dengan Ayub bisa mempertahankan integritasnya. Walaupun teman-temannya ini ngomong macem-macem saudara-saudara ya. Jadi Ayub ternyata setelah itu dia berdebat dengan Allah. Wow, keren saudara-saudara ya. Keren, saya baca itu one by one. Sangat-sangat keren. Ayub berdebat dengan Tuhan. Jadi Ayub tidak mampu tapi berdebat dengan Allah ya. Kalau saya baca, kemudian Allah ngomong ya. Siapa yang membuat bumi dan segala isinya ini. Siapa yang membuat hewan-hewan ini bisa beranak pinak ya. Burung-burung bisa bersarang, bertelur. Bisa melahirkan keturunan. Ini saya singkat aja ya kalau dibaca enggak selesai. Hewan-hewan apa kijang itu melahirkan dengan menundukkan kepalanya dan anaknya lahir dan lari meninggalkan ibunya untuk cari makan sendiri ya, saya singkat aja kata-katanya. Bahkan burung onta itu ngubur telurnya di dalam pasir tanpa mikir ya, itu nek dipidek orang lah meletus, ya apa ini, ndak mikir. Digali, ditaruh, dikubur, dia lari. Ndak mikir kalau ada nanti binatang gede ngijeki itu, terus wis hancur telurnya. Enggak pernah mikir kan. Siapa yang membuat itu? Tapi burung onta tetap ada. Dia bisa menetas, lahir, lari, saudara-saudara, saudara enggak bisa ngejer. Siapa itu? Terus kamu mau berbantah-bantah dengan Sang Pencipta. Hari ini siapa yang mau berbantah-bantah dengan Sang Pencipta? Tuhan, lapo aku mbok ciptakno. Lebih baik aku enggak usah hidup. Suamiku mati. Aku ditinggali hutang. Ada enggak kisahnya itu suami mati ninggalin hutang? Banyak. Tidak hanya di dunia ini maupun di Alkitab ada janda Sarfat itu. Anak-anak yang mau dijadikan budak sama si penagih hutang. Saudaraku, demikianlah Ayub berbantah-bantah dengan Sang Pencipta. Kalau saudara nanti ya, pulang bacaan Ayub.
Apalagi nek sing kowe sedang menderita, cocok itu saudara. Pasti ceket iku apal hayat hafalannya. Ojo ndelok sinetron Korea itu fiksi. Itu kan membuat orang tambah pelo saudara. Soge yo. Iso wong melarat iso kawin ambek wong soge. Jadi nanti anakku ini tak berani. Tahu diberani itu apa? Dipaesi ya. Supaya cantik kayak Cinderella. Nanti dapat konglo. Ngurunge konglo kowe saiki iso masuk penjara. Ya kan? Itu fiksi, itu mimpi. Tapi kenyataannya, siapa yang diuji siapa? Siapa nguji siapa? Siapa diuji siapa? Jawaban sendiri, engkau yang tahu problemmu masing-masing. Apakah engkau sedang menguji Tuhan? Apakah engkau sedang diuji oleh Tuhan? Apakah oleh iblis? Nah, pada akhirnya ya, Ayub ini berbantah-bantahan ya, macam-macam kisah. Tapi saya bisa terpesona atas jawaban Tuhan terhadap Ayub. Ya. Jadi Ayub ini sombong dan membenarkan diri sendiri. Ia telah menyaksikan keadilan Allah. Nah ini poinnya ya. Seringkali orang cuma melihat bahwa Ayub tidak kenal Tuhan. Hanya dari orang saja dia kenal Tuhan. It's okay. Tetapi sejatinya dia sombong loh. Dan dia membenarkan diri sendiri. Aku sudah menguduskan anak-anakku. Nek anak-anakku baik salah, aku sudah minta ampun sama Tuhan. Jadi ada satu kebenaran-kebenaran yang dia pegang sendiri ya. Nah, tapi ia tidak bisa berargumen dengan Allah atas hikmat, atas keadilan dan kedaulatan Allah. Engkau hari ini bisa berargumen dengan Allah ya. Aku ini loh wis gini, wis gitu, wis anu, wis ini. Kurang apa Tuhan? Tapi aku menderita kayak gini sih. Tapi engkau tidak bisa melawan hikmatnya Allah. Melawan keadilannya Allah. Dan yang terpenting engkau tidak bisa ngelawan kedaulatannya Allah. Apa sebabnya Ayub menderita juga enggak dijelaskan. Penderitanya karena apa? Enggak jelas-jelas amat gitu. Siapa bisa berargumen dengan Allah? Tidak ada yang bisa. Akhirnya Allah menegur sahabat-sahabat Ayub karena tidak bicara benar. Hati-hati yo, para konselor. Hati-hati para penasehat. Baik itu penasehat rohani, apalagi penasehat hukum ya. Penasehat apapun. Kalau menasihati orang, hati-hati. Kalau engkau bicara tidak benar, engkau juga nanggung hukuman. Jadi jangan enak-enak, oh aku sekarang ini kok gini ya. Suamiku meninggalkan aku, istriku meninggalkan aku. Tuh saudara nasihati, bla bla bla, gini loh bro, bla 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 bla. Gini loh sis, bla 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 bla. Tahu-tahu nasihatmu itu loh, bukan nasihat kebenaran. Jadi pada akhirnya ketika Ayub sadar dan Ayub kembali merendahkan diri, menarik kembali kata-katanya. Ini loh yang perlu digarisbawahi ya. Menarik kembali kata-katanya. Sebetulnya kata-kata yang sudah diucapkan itu tidak bisa balik. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa balik. Kalau engkau melempar batu ya, lempar gitu ya, batu itu tidak bakal balik. Tidak akan balik. Ya. Ada beberapa hal lagi yang juga tidak akan kembali. Apalagi kalau wis kadung ngomong. Itu gak iso kembali saudara-saudara. Maka dari itu
Ayub sadar dan ia menarik kembali kata-katanya. Ya, kalau dulu aku kenal Tuhan itu dari kata orang. Sekarang aku melihat Tuhan. Aku kenal Tuhan itu. Dia adil, dia benar, dia berhikmat, dia bijaksana. Jadi ia istilahnya gitu bertobat ya saudara-saudara. Dan Allah menegur sahabat-sahabat Ayub yang tidak bicara dengan benar. Elifas itu menasehati supaya Ayub bertobat ya. Di ayat 22, ayat pasal 22 ayat 23 ya. Pasal 22 ayat 23 Ayub ya. Kita baca. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Seringkali bagi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, perolehan-perolehannya mungkin ada yang sedikit curang ya, sedikit cheating gitu ya. Saya membaca satu quotes yang baik ya. Kalau kita jalan melangkah, berjalan itu ya, kita berjalan itu. Pasti ada yang kita injak toh. Bener gak? Mungkin semut, mungkin binatang-binatang kecil yang kita injak ya. Kalau kita menjadi konglo, mungkin ada orang kecil yang kita injak loh. Ya. Jadi kita harus sadar. Kita harus berhati-hati dan kita harus bertobat. Ya. Jadi Ayub ini diingatkan oleh Elifas. Tetapi Allah juga menegur 3 orang ini tadi. Dan pada akhirnya ketika Ayub menarik kembali kata-katanya di ayat pasal 40 ayat 3 sampai 5. Pasal 40 ayat 3 sampai 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Kita sambung ke pasal 42 ayat 6. Pasal 42 ayat 6 Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini perlu ya, mencabut kata-kata yang kita sudah keluarkan. Mungkin kita sudah lemparkan itu kepada anak-anak kita. Mungkin kita lemparkan kepada keluarga kita. Mungkin kita lemparkan kepada orang-orang lain. Itu perlu kita cabut saudara-saudara ya. Supaya apa? Penderitaanmu ya dicabut. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain kalau engkau menderita ya. Karena kedaulatan Allah itu tersembunyi. Kemudian teguran Allah kepada teman-temannya itu ayat 7 sampai 8. 42 ayat 7 lanjut. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Wah ini ya, konselor ini bisa salah ya. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu. Amin. Jadi ketika sahabat-sahabatnya 3 orang ini ditegur oleh Tuhan harus membawa
penebusan salah. Yaitu ini binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Ayub. Seberapa banyak kita cuma say sorry. Bahkan say sorry aja not. Ya, kalau kita sudah kasih nasihat yang salah, kita nggak pernah katakan sorry. Apalagi ngasih penebusan salah, saudara-saudara. Jangan harap, tapi pura-pura nggak tahu, saudara. Nah inilah yang menyebabkan nanti penderitaan yang ditimpakan kepada lawanmu itu tertimpa kepadamu. Luar biasa ya. Kalau saya lihat Ayub ini secara teologis ya, luar biasa. Memang hikmat Tuhan, keadilan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan itu jangan sekali-kali engkau pertanyakan dan ragukan. Dia adalah Allah yang berhikmat, penuh dengan hikmat. Kalau engkau kekurangan hikmat, minta katanya di dalam Yakobus. Bagi yang kekurangan hikmat, minta tak kasih. Luar biasa. Jangan ngomong sekali-kali Allah itu gak adil ya. Dek itu lo ndak tahu ke gereja, kok diberkati Tuhan ya. Aku sing ke gereja terus ini kok merana, masih menderita. No, cabutin kata-katamu. Terus dia berdaulat. Ya. Dia mau ngomong sama iblis Kak. Dia mau ngundang iblis ke surga Kak. Daulat Allah. Kedaulatan yang mutlak. Engkau enggak bisa nuntut. Oh, orang itu loh ya. Sama Tuhan kok dicintai ya. Dan sebagainya saudara. Saya pernah mendengar ketua Korda kami berkata tentang kedaulatan Allah ini ya. Yaitu ketika kepada seseorang yang beliau mungkin ya karena orang ini sederhana, beliau enggak terlalu ya wis biasa-biasa gitu loh ya. Bukannya enggak memperhatikan tapi ya wis biasa-biasa. Tetapi Tuhan ngomong loh, orang itu loh aku kasihi, aku mengasihi orang itu. Kamu datangi dia. Mungkin kalau enggak salah dia disuruh memberkati begitu loh ya. Dan ibu ketua mikir, masa sih orang kayak gini nih dicintai Tuhan. Nah itu loh ya. Kadang-kadang kita bisa dosa karena meragukan kedaulatan Allah. Dan memang dia itu enggak salah punya sakit gitu loh. Tapi ya panjang umur karena Tuhan ngomong, aku loh sayang sama orang ini. Aku cinta sama orang ini. Dan ia mempunyai umur yang panjang ya karena dicintai Tuhan. Engkau enggak bisa ngomong, kok orang kayak gini kok Tuhan cinta sih? Kok enggak aku? Aku yang lebih baik, aku yang lebih saleh dan sebagainya. This is kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau, lu mau apa? Itu hakku. Aku mau mengasihi kepada barang siapa aku kasih. Amin. Jangan iri sama orang yang diberkati Tuhan. Ya, orang itu loh Tuhan kok berkati terus ya. Padahal dia lo gak nyambut gawe. Padahal dia itu lo mencekno. Padahal dia gini-gini. Lalu mau apa? Kalau gua mau kasih berkat pada dia, emang gue pikiran lu? Ya enggak lah. Itu loh kedaulatan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah orang makmur pasti orang benar ya. Kembali ke statement awal. Orang yang menderita pasti orang jahat. Benar apa enggak? Hah? Belum tentu. Ya berubah toh paradigma berpikir kita ya. Berubah. Karena apa? Dalam Alkitab tidak pernah diberikan sebagai kebenaran. Ya.
Tetapi orang Israel sebagian percaya sebagai kebenaran. Nah ini hati-hati makanya ya, kita perlu belajar. Jadi jangan menghakimi orang, dosa apa iku kok iso loro kanker stadium 4 maneh. Nah, dosa apa itu orang itu ya? Kok jadi bangkrut, iso Tuhan izinkan ditipu habis-habisan. Inilah yang menjadi tuduhan dari 3 orang tadi. Ya, pemahaman dari orang Israel sebagian percaya sebagai kebenaran tadi itu nek orang makmur itu pasti orang benar, nek orang menderita itu pasti orang jahat. Ya. Dasar inilah yang dipakai untuk ngomongin si Ayub tadi. Tuhan ngamuk loh sama 3 orang ini. Disuruh bayar denda. Ya, ada orang yang ngomong gini, iya makanya Dek Isa ya dipulihkan soalnya wis dikasih berapa 7 ekor opo mang. Sudah dikasih modal istilahnya sama temen-temen nih. Ya bisa juga karena modal itu Ayub pulih kembali ya. Tetapi yang penting apa? Tuhan itu loh adil. Amin. Dan di situ Tuhan tetap menang ya. Diuji Tuhan yang menang. Iblis mundur. Iblis bukan kalah terus lari terbirit-birit terus sembunyi. Enggak. Iblis itu undur. Tetapi ada statement yang baik yang saya ingat terus. Di dalam Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Iblis mundur. Ngenteni. Menunggu saat yang baik untuk nguji lagi. Untuk ujian lagi. Makanya kalau sekolah cuma mandek. Halo? Saya tidak berkata bahwa sekolah yang apa itu legal gitu ya. Tapi kita itu sekolah seumur hidup sampai Tuhan panggil. Amin. Sekolah kehidupan. School of life. Walaupun kamu enggak ujian tenanan sekolah bayar gitu loh maksudku. Engkau mungkin enggak punya uang untuk sekolah. Sekarang ada bantuan dari mana Pak Rabi? Bamak. Lumayan loh. Bamak Sidoarjo ini doakan ya. Membantu yang mau masuk S1. Mau ngurus KIP urusan. Nanti kamu dikasih 1 bulan berapa juta? 5 dan sudah ada yang menerima. Ya, ada seorang rekan yang sudah menerima ngotio saudara sebulan. Sing ndak mampu, sing orangnya melayani Tuhan. Nek sing tidur-tiduran dek omah suruh tidur terus baik. Menikmati mimpi-mimpi indah. Tapi yang melayani Tuhan jadi WL, singer, apalagi pendoa, apalagi tim besuk apa meneh. Tim besuk itu enak loh. Nek izin ambek oma itu enak gini. Oma aku besuk ya. Tapi kok enggak mulai-mulai ya sampai sore. Itu ini besuk di mana ini? Tiba doa keliling. Tiba doa pasar kuliner barang ya enak enggak apa-apa wis ya toh. Makanya tim besuk enggak terima gaji. Karena dia sudah digaji Tuhan sendiri. Ya enggak apa-apa besuk-besuk kok ngelencer-ngelencer makan-makan no enggak apa-apa duit-duit dek dewi kok ya enggak apa-apa. Ya itulah. Kalau yang setia taat pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi di balik berkat itu juga ada ujian. Oke? Saya enggak perpanjang. Saya panggil tim PAW. Mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Bagi yang sekarang ngadepi ujian kehidupan, renungkan firman Tuhan ini. Dan bila engkau sedang berbantah-bantah dengan Allah, cabut kata-katamu. Walaupun engkau tidak duduk dalam debu dan abu, duduk di kursi merah empuk, dan pakai AC, tetapi cabutan ya. Tuhan itu pasti memberi pemulihan. Amin.
Ayub itu tidak suwe loh saudara, tidak lama loh menderita, 1 tahun saudara. Tapi ia diberkati luar biasa setelah itu ya. Dapat anak-anak yang cantik, dapat harta yang melimpah. Karena apa? Semua karena kedaulatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Maulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Maulah yang disembah. Musik saja dengan lembut. Mari kita berdoa. Bila di antara kita saat ini diizinkan Tuhan, pagar perlindungan kita sedang dicabut, dan iblis dibiarkan untuk menjarah kehidupan kita, sehingga kita menjadi kekurangan, menjadi melarat. Tuhan, kalau Ayub dipulihkan ketika ia bertobat, ketika ia mengakui kesombongannya, ketika ia mengakui ketidakmengertiannya, meragukan keadilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami kurang percaya kepadamu. Kami meragukan keadilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami diberi kesehatan. Engkau berkenan atas kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Untuk itulah kami melihat Tuhan. Di dalam penderitaan kami melihat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti memulihkan segala harta milik kami. Pasti Tuhan memulihkan kesehatan kami. Pasti Tuhan memulihkan penyembahan kami kepadamu. Kalau Ayub kehilangan hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, akhirnya yang pertama adalah hewan-hewan itu dikembalikan oleh Bapa melalui teman-temannya. Kami tidak perlu hewan untuk menyembah Engkau Tuhan, tetapi kami harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bawa roh kami pada siang hari ini kembali kepada Tuhan. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu Tuhan setiap hari. Supaya kami ini dikenan oleh Engkau. Bahwa kami bersekutu dan erat dengan Engkau Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu.
Kalau kami makan dan minum, ampuni setiap kami, dosa kami Tuhan, ampuni. Ketidakpercayaan kami akan keadilan-Mu, akan kedaulatan-Mu, pertanyaan-pertanyaan kami Tuhan, tolong ampuni setiap kami. Dan biarlah kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan di situ terjadi urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan dilayani oleh Pak Henry. Kami semua hamba-hamba-Mu akan melayani dalam perjamuan kudus. Tuhan, kuduskanlah roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Tahirkan setiap kami. Berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, supaya hari ini kami semua boleh menerima berkat ilahi, berkat jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang baru
kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, kami bersyukur di tangan kanan kami ada cawan anggur. Dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya oleh darah-Mu, kami sudah ditebus, kami sudah dibayar dengan lunas, sehingga kami dilepaskan dari segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, dan juga kutuk dosa, sehingga hidup kami dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari saudara, bukankah cawan anggur yang kita naikkan pada pagi hari ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari saudara naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa ajaib. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami, karena Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun hari-hari ini kami harus melewati begitu banyak ujian, bahkan pencobaan, tetapi kami tahu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan Engkau dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati kembali Tuhan buat Ibu Gembala, Ibu Evi bersama Pak Tanto. Tuhan berkati kesehatan kedua hamba-Mu. Tambah-tambahkan lebih lagi semangat, kekuatan, hikmat, marifat, bahkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi. Sehingga kami semua jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh dibawa untuk bertumbuh, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami yang sudah mengembalikan persembahan, perpuluhan dan buah sulung, kami percaya semuanya Tuhan akan berkati kami kembali berlimpah-limpah. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ibadah pada hari ini, dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.